Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap mengikuti channel ini ya. Nah, untuk di part kedua ya, masih mengenai servis Vario ya. Untuk di kesempatan kali ini kita akan lanjut ya. Setelah kemarin kita melakukan servis ringan penggantian oli, kita juga melakukan pelepasan di area throttle ya. Kita bersihkan ya, karena ini sudah hampir 5 tahun lebih ya, menurut keterangan dari ownernya. Lebih dari 5 tahun jarang digunakan dan jarang juga diservis. Nah, kebetulan juga ya, untuk sebelahnya masih uh, di Vario. Nah, ini adalah ownernya ya, Bapak Fahri dan Bapak Agung. Nah, untuk si Vario ini ya terpaksa kita bongkar karena untuk dilakukan servis di area throttle body ya. Jadi throttle bodinya kita copot ya, lalu kita nanti akan lakukan pembersihan ya. Nah, untuk di kesempatan kali ini sedikit informasi ya. Untuk di SMK Kebonjeruk ini kita ada bengkel otomotif ya, dimana siswa dan guru serta masyarakat sekitar sekolah bisa melakukan perbaikan ataupun servis ringan ya. Nah, untuk sementara kita masih menangani di area-area motor-motor metik ya. Nah, mungkin ke depan kita akan terus mencoba ya, mengupgrade ilmu kita supaya dapat melakukan perbaikan di semua jenis motor ya. Tapi untuk ke depan kita juga sudah melakukan MOU dengan PT Yamaha. Jadi kedepannya kita kemungkinan akan menerima servis untuk motor Yamaha, khusus Yamaha. Nah, di sini setelah kita lakukan di episode kemarin kita lakukan pergantian oli mesin, sekarang kita juga pengecekan di oli gardan. Nah, ini oli gardannya masih cukup bagus ya, karena mungkin jarang digunakan. Nah, tapi tetap harus kita lakukan pergantian ya, supaya antara oli mesin dan oli gardan itu bisa saling berakselerasi dengan baik ya. Nah, untuk di Honda Beat ini ya masih sama, trouble-nya adalah penggantian shock bagian belakang ya. Tapi untuk di episode ini ya kita akan fokus di area Vario ya, karena di Vario kita lumayan. Untuk yang Beat ini kemarin kita sudah bikin reviewnya ya. Nah, jadi kita akan lanjut untuk komponen ataupun perbaikan di area throttle. Nah, ini juga hampir sama ya. Untuk injeksi sama, dia menggunakan throttle juga ya. Nah, tetapi untuk di Beat ini belum lama kita sih lakukan pencopotan, tapi sudah lumayan kotor juga ya untuk di area-area dalam mesin. Nah, kebersihan mesin sangat berpengaruh terhadap performa kendaraan tersebut ya. Mungkin kita bisa bandingkan ketika motor itu sebelum dicuci dan setelah dicuci, itu akan sangat berbeda sekali ya tarikannya, dari segi tarikan dan segi performanya itu sangat berbeda gitu. Nah, setelah ini kita bersihkan ya, dorong dengan udara bertekanan dari kompresor untuk mendorong semua sisa-sisa minyak gardan ya yang di dalam supaya bisa keluar dengan sempurna. Dan selanjutnya akan kita isi ulang menggunakan AHM ya, karena standar untuk Honda, recommended untuk Honda ya menggunakan AHM seperti itu ya. Nah, ini masih coba membuka, karena kemarin ya ternyata untuk beli shock sendiri dia menggunakan extension ya, nyambungan. Nah, karena hal itu maka agak sedikit bingung kemarin kita nyabutnya ya, tapi alhamdulillah bisa kita ganti ya
jadi kita copot dan kita lakukan penggantian ya. Karena minim budget ya, alhamdulillah kemarin masih ada sisaan shock, masih cukup bagus ya. Akhirnya kita putuskan untuk melakukan penggantian dengan shock second juga ya, tapi lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Nah seperti itu ya. Nanti next akan kita lakukan buat videonya juga bagaimana melakukan servis injeksi ya untuk throttle-nya ya. Lalu mungkin untuk saat ini ya kita hanya untuk melakukan pembersihan saja, untuk servis ringan saja karena mungkin keterbatasan alat dan bahan juga ya. Nah, seperti itu. Maka kita lahan-lahan mungkin nanti akan menambahkan sistem fuse untuk injek impulse ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.